Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, udah beberapa waktu nih nggak upload video lagi. Nah, hari ini aku mau upload video tentang persiapan UTBK tahun 2022. Untuk soal ini, kita fokusnya ke soal sejarah tentunya ya. Dan soal kali ini materinya random gitu. Nah, sebelumnya, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu ya. Terus, kalau misalkan teman-teman mau request bahas apa kak, gitu, silahkan bisa request di kolom komentar. Kira-kira kita mau bahas apa nih gitu. Boleh nih materi sejarah Indonesia maupun materi sejarah peminatan. Oke, untuk soal kali ini kita akan belajar beberapa soal, yaitu seperti ini ya. Saya kasih spill terlebih dahulu soalnya. Nah, ini soal yang pertama. Lalu ini soal yang kedua. Dan ini soal yang ketiga. Oke, langsung saja ya, kita bahas soal untuk pembahasan kali ini. Nah, yang pertama soal nomor 1. Tahap dalam penelitian sejarah berupa penulisan peristiwa dan kisah sejarah disebut. Nah, di sini yang harus digarisbawahi adalah tahap penulisan peristiwa dan kisah sejarah. Kira-kira kalau tahap penulisan ini masuknya ke dalam metodologi yang mana ya? Nah, sebelumnya kita akan membahas lebih dahulu tentang metodologi penelitian sejarah. Di sini, untuk mempermudah kita dalam mengerjakan, metodologi penelitian sejarah ini dapat kita singkat sebagai HEVIS. Ini ya, HEVIS. Silahkan diingat-ingat, ini metodologi penelitian sejarah. Nah, HEVI ini singkatan dari apa? Yang pertama adalah He. He ini merupakan singkatan dari heuristik. Nah, tahap heuristik ini adalah tahap mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Nah, untuk tahap mengumpulkan sumber ini bisa melalui berbagai cara ya teman-teman ya. Di antaranya melalui wawancara, atau melalui kunjungan langsung misalnya ke museum-museum, ataupun melalui studi pustaka. Lalu tahap yang kedua adalah verifikasi. Ini V-nya verifikasi. Nah, verifikasi ini berarti menilai sumber. Menilai yang bagaimana? Nah, verifikasi ini kira-kira menilai seperti ini. Kira-kira sumber-sumber yang kita dapat ini apakah cocok dengan penelitian kita? Lalu kita nilai juga nih, kira-kira sumber kita ini apakah asli ataukah palsu? Ataukah sesuai nggak sih sama penelitian sejarah kita ini? Seperti itu. Nah, tahap verifikasi ini disebut pula sebagai tahap kritik gitu ya. Jadi verifikasi atau kritik. Lalu tahap selanjutnya I, yaitu interpretasi. Nah, interpretasi ini adalah tahap menafsirkan sumber. Jadi tahap menganalisis maupun tahap menafsirkan sumber. Nah, sumber-sumber yang udah kita dapat tadi, sumber-sumber yang udah benar, lalu sumber-sumber itu kita susun menjadi suatu peristiwa yang utuh di tahap interpretasi ini. Lalu barulah tahap terakhir, yaitu H, ialah historiografi. Nah, historiografi ini berarti tahap penulisan sejarah atau penulisan peristiwa dan kisah sejarah. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah yang E ya teman-teman ya, yaitu historiografi. Bagaimana? Gampang kan soal kali ini? Nah, selanjutnya nomor yang kedua. Usaha Belanda untuk memperkuat posisi dalam menghadapi persaingan perdagangan dengan bangsa-bangsa lainnya adalah dengan mendirikan. Nah, kira-kira apa nih jawabannya nih? Yang harus digarisbawahi ini adalah untuk menghadapi persaingan perdagangan. Otomatis membutuhkan organisasi perdagangan juga ya. Nah, di antara option A, B, C, D, E ini, kira-kira mana sih yang merupakan organisasi perdagangan? Nah, pertama dari poin A dulu. A ini adalah Volksrat. Volksrat atau Dewan Rakyat. Jadi Dewan Rakyat ini semacam dewan perwakilan untuk rakyat Indonesia. Berarti Volksrat ini berarti bidangnya politik ya, bukan perdagangan. Lalu yang kedua, yang B ini VOC. Nah, jelas sekali ya, VOC ini adalah sebuah organisasi perdagangan. Lalu apakah jawaban nomor 2 ini VOC? Nah, tahan dulu ya teman-teman ya. Kita bahas yang C, D, dan E. Nah, ternyata
C, D, dan D, E ini ketiganya ini adalah tentara-tentaranya Belanda atau tentara-tentara bentukan Belanda. Berarti jelas bukan ya. Nah, berarti satu-satunya organisasi perdagangan dalam option pilihan ganda ini hanya VOC saja. Lalu teman-teman tahu nggak sih apa tujuan dari pembentukan VOC itu? Nah, ternyata tujuan dari pembentukan VOC ini adalah untuk menghindari persaingan antara pedagang Belanda di Indonesia. Itu yang pertama. Jadi, semenjak bangsa Belanda datang ke Indonesia ini, banyak orang-orang Belanda yang di situ melakukan perdagangan. Sehingga untuk menghimpun para pedagang ini agar tidak terjadi persaingan, maka dibuatlah VOC ini. Lalu, tujuan selanjutnya adalah untuk memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia agar bisa bersaing dengan negara-negara lain. Karena ketika Belanda datang ke Indonesia ini, sudah ada bangsa-bangsa lain seperti bangsa Portugis, Spanyol, maupun bangsa Asia lainnya seperti India, Cina, maupun bangsa Arab. Seperti itu. Jadi, jawaban yang tepat nomor 2 ini adalah yang B ya, yaitu jawabannya VOC. Oke, soal nomor 2 ini bisa kita selesaikan dengan gampang ya sebenarnya teman-teman ya. Lalu kita ke soal nomor 3. Soalnya adalah, meskipun materi dan fungsinya berbeda, benda hasil kebudayaan Bakson Hwabin dan Dongson mempunyai persamaan, yaitu, nah yang harus dibawahi ini adalah persamaan dari Bakson Hwabin dan Dongson. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Mari kita bahas. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu Bakson Hwabin dan juga Dongson? Jadi, Bakson Hwabin maupun Dongson ini adalah kebudayaan pada masa pra-aksara gitu ya. Nah, Bakson Hwabin sendiri adalah kebudayaan batu. Berarti di sini mampu menghasilkan alat-alat yang terbuat dari batu. Sedangkan Dongson ini adalah kebudayaan logam. Berarti mampu membuat alat-alat yang terbuat dari logam. Misalnya besi maupun perunggu, seperti itu. Berarti keduanya sudah jelas ya, berbeda. Kalau Bakson Hwabin ini batu, kalau Dongson ini logam. Lalu, selanjutnya untuk Bakson Hwabin ini berasal dari Sungai Yatse Tiongkok atau Asia Tengah. Sedangkan Dongson ini, kebudayaan Dongson ini berasal dari Indochina bagian utara. Nah, berarti di sini asal dari kebudayaan ini sudah berbeda ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat option pilihan ganda, jelas-jelas jawaban yang E ini salah. Karena asalnya itu berbeda, tidak sama gitu. Sedangkan yang diminta dalam soal ini adalah persamaannya, gitu ya. Berarti jawaban yang E jelas salah. Lalu selanjutnya, untuk Bakson Hwabin ini adalah kebudayaan yang dibawa oleh bangsa Proto-Melayu, gitu, atau Melayu tua. Sedangkan kebudayaan Dongson ini dibawa oleh bangsa Deutero-Melayu. Nah, berarti di sini bangsa pendukungnya pun juga berbeda ya, yaitu Proto-Melayu dan juga Deutero-Melayu. Sehingga option yang C juga salah. Lalu, Bakson Hwabin ini ternyata datang ke Indonesia itu lebih awal, lebih dulu. Kurang lebih 2500 sampai dengan 2000 sebelum Masehi. Jadi lebih awal nih Bakson Hwabin ini. Sedangkan Dongson ini datangnya Indonesia itu lebih muda, yaitu tahun 1500 sebelum Masehi. Gitu. Sehingga jawaban yang D juga salah. Periode perkembangannya berbeda. Antara Bakson Hwabin dan Dongson jelas berbeda. Lalu selanjutnya, Bakson Hwabin ini jalur persebarannya adalah melalui jalur barat dan juga jalur timur. Nah, jalur barat ini melalui Malaka, Sumatera gitu. Sedangkan jalur timur nanti lewatnya Filipina terus ke Sulawesi. Ini untuk kebudayaan Bakson Hwabin. Jadi, Bakson Hwabin ini datang ke Indonesia lebih awal atau periode pertama, gelombang pertama. Nah, periode pertama, lalu lewatnya 2 jalur, jalur barat dan juga jalur timur. Sedangkan kebudayaan Dongson ini periode selanjutnya, atau dapat dikatakan periode kedua.
Nah, tetapi untuk kebudayaan Dongson ini itu hanya melalui satu jalur aja, yaitu jalur barat. Jadi lewatnya itu Malaka terus ke Sumatera. Itu kalau Dongson. Berarti keduanya ini berbeda ya. Nah, sehingga jawaban yang B juga salah. Pola persebarannya berbeda. Gitu. Nah, berarti jawaban yang tepat tinggal yang A nih, yaitu teknologinya yang sama. Apakah teknologinya kira-kira sama? Atau jangan-jangan soal ini salah semua ya? Oke, ternyata benar ya, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah yang A, yaitu samanya di bidang teknologi. Kenapa demikian? Karena baik kebudayaan Bakson Huabin maupun Dongson ini telah mampu menghasilkan alat-alat yang sudah dihaluskan. Nah, contohnya kebudayaan Bakson Huabin ini ada kapak lonjong. Nah, kapak lonjong ini udah halus. Kemudian kebudayaan Dongson ini ada kapak corong yang juga sudah halus. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk soal UTBK, persiapan UTBK tahun 2022. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, misalkan teman-teman mau request soal, kira-kira membahas soal apa, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah jika ada waktu dan memungkinkan akan saya bahas di video-video selanjutnya. Lalu ingat ya, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.